Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mes Gayuan. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang barisan dan deret bilangan kompleks. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama kali kita akan membahas mengenai barisan bilangan kompleks, yang mana pada pengertiannya yaitu barisan bilangan kompleks merupakan urutan bilangan kompleks yang dibentuk dengan pola tertentu. Nah, pada umumnya, barisan bilangan kompleks ini ditulis dengan Zn, dengan ketentuan n-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Zn sama dengan I pangkat n. Dan yang contoh yang kedua yaitu Zn sama dengan 2n dikurang I per n tambah 2n. Nah, untuk barisan bilangan kompleks ini terdiri dari baris konvergen dan baris divergen. Yang mana kita akan membahas baris konvergen terlebih dahulu. Barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan Z. Nah, adapun ciri dari baris konvergen ini. Yang pertama itu bila n bertambah besar dengan nilai suku-suku barisan semakin kecil. Yang kedua itu menuju nilai tertentu. Nah, untuk baris divergen, ada ciri yang terdapat pada baris divergen. Yang pertama itu jika nilai n bertambah besar dengan nilai mutlak suku-sukunya juga bertambah besar atau menuju tak hingga. Yang kedua itu suku-sukunya berosilasi di 2 titik atau lebih. Untuk kita lebih memahaminya, maka kita akan masuk kepada contoh. Tentukan beberapa suku pertama dari barisan berikut dan apakah termasuk baris konvergen atau baris divergen. Pada suatu fungsi Zn sama dengan I pangkat n. Untuk penyelesaiannya, kita mengetahui bahwa barisannya yaitu Zn sama dengan I pangkat n dengan ketentuan n-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan untuk n sama dengan 1, maka Z1 sama dengan I pangkat 1 sama dengan I. Untuk n sama dengan 2, maka kita dapatkan Z2 sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif I. Perlu kita ingat kembali bahwa I kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, untuk n sama dengan 3, maka Z3 sama dengan I pangkat 3 sama dengan negatif I. Dan untuk n sama dengan 4, maka Z4 sama dengan I pangkat 4 sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapatkan barisannya yaitu I, negatif 1, negatif I, 1, dan seterusnya. Jadi, untuk Zn sama dengan I pangkat n merupakan barisan divergen karena dia berosilasi, yang mana dia akan berulang-ulang di antara 4 ini. Maka setelah dari n4 ini, n5-nya yaitu sama dengan I. Nah, selanjutnya kita akan membahas deret bilangan kompleks. Deret bilangan kompleks merupakan penjumlahan suku-suku barisan kompleks, yang suku-sukunya kita definisikan sebagai berikut. Yang pertama, S1 sama dengan Z1. Yang kedua, S2 sama dengan Z1 ditambah Z2. Yang ketiga, S3 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Dan untuk seterusnya, maka Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah Zn. Nah, maka kita dapatkan bentuk limit dari deret bilangan kompleks ini yaitu limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan sigma n sama dengan 1 Zn. Nah, dari deret bilangan kompleks ini terdapat beberapa teorema. Yang pertama yaitu jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka nilai limit Zn-nya sama dengan 0.
Nah, yang kedua yaitu jika Zn tidak sama dengan 0, maka deret sigma Zn merupakan baris divergen. Nah, untuk kita menguji konvergensinya dari deret bilangan kompleks ini, terdapat dua pengujian. Yang pertama yaitu uji rasio. Andaikan sigma Zn-nya adalah deret yang suku-sukunya tak negatif, dan andaikan bahwa limit n mendekati tak hingganya, Zn tambah 1 per Zn sama dengan rho, maka jika nilai rho-nya kecil dari 1, maka dia merupakan deret konvergen. Yang kedua, jika rho lebih besar dari 1, maka dia merupakan deret divergen. Dan yang ketiga, jika rho sama dengan 1, maka dia ada dua kemungkinan, bisa mungkin dia deret konvergen ataupun deret divergen. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji deret berganti tanda, yang mana ketentuan sigma negatif 1 pangkat n dikali Zn, yang mana Zn-nya lebih besar daripada 0. Nah, maka kita dapatkan untuk limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan 0, dan Zn ditambah 1 lebih kecil sama dengan Zn. Nah, inilah dua syarat dari uji deret berganti tanda. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.